teman-teman, hari ini kita masuk ke materi kembali setelah kemarin selama 2 minggu berturut-turut. Selama 2 minggu berturut-turut kemarin kita praktek mengukur arah kiblat. Memang sejatinya ilmu falak ini ilmu praktek. Jadi kemampuan kita dalam mempelajari, kemudian menghitung itu akan sempurna jika dibarengi dengan praktek dari hasil hitungan yang kita lakukan. Dalam hal ini yaitu menghitung arah kiblat, lalu mempraktekkan bagaimana kita mengukur arah kiblat di lapangan. Alhamdulillah selama 2 kali pertemuan terakhir kita sudah mengukur arah kiblat state gedung ini sampai pojok sana dengan cukup satu variabel saja, yaitu di perpustakaan, maka kiblat perpustakaan itu sama dengan kiblat yang ada di ujung sana, karena arah bangunan ini mesti lurus sama. Kemudian minggu berikutnya yang terakhir kemarin itu kita mengukur gedung rektorat yang ada di sana, kemudian gedung FEB yang kebetulan musolahnya ada di sana, dan yang terakhir menjelang sore itu kita mengukur kiblat PP Al-Khairiyah. Alhamdulillah hitungan itu sudah saya tuangkan dalam materi pengukuran dan kalibrasi arah kiblat yang sudah saya share di grup itu. Sebelum kita pindah ke materi berikutnya, yaitu materi tentang mengukur ketinggian hilal. Ini sebentar lagi kita mau Ramadan. Itu biasanya ribut-ribut terkait dengan ketinggian hilal, lalu menentukan kapan waktunya puasa itu mesti terjadi. Kita tahu bahwa ada tiga variabel utama dalam ukuran kiblat. Yang pertama patokan Al-Khairiyah. Pemerintah dulu. Pemerintah itu mengikuti Neomabin. Neomabin itu ketinggian hilal harus 3 derajat. Jadi hilal di atas ufuk, kalau misalnya tanah datar ini, ubin ini ufuk, maka ketinggian hilal di atas ufuk itu harus 3 derajat. Itu pemerintah. Kemudian sudut elongasinya itu harus 6,4 derajat. 6,4 artinya 6 derajat 24 menit ya. Kemudian ada juga versi NU tambahannya, yaitu harus diruqyah. NU sama 3 derajat juga, sudutnya sama 6,4 derajat, yaitu 6 derajat 24 menit sudut elongasinya. Hanya saja NU harus ditambah dengan meruqyah, melihat hilal secara langsung. Nah itu. Lalu ada Muhammadiyah yang juga sama dengan Al-Khairiyah, yaitu wujudul hilal. Tidak melihat berapa tinggi hilal di atas ufuk, yang penting berdasarkan hitungan hilal di atas ufuk jadi. Nah terakhir Muhammadiyah mengembangkan metode baru, namanya kalender Hijriah Global Tunggal, KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, di mana matlak atau tempat terbitnya hilal itu di seluruh dunia. Jadi Muhammadiyah memberlakukan satu hari 1 tanggal. Nggak boleh ada 1 hari ada 2 tanggal yang berbeda. Nah itu saya pengen sebelum kita sampai ke situ, teman-teman sudah selesai nih pemahamannya tentang mengukur dan mengkalibrasi arah kiblat. Nah, barangkali sebelum kita pindah ke tema berikutnya, saya ingin bertanya, apakah ada teman-teman yang masih ingin bertanya tentang proses pengukuran arah kiblat sebelum kita lanjut kepada materi mengukur ketinggian hilal?
ini ada yang baru nih kan ya, yang baru mungkin belum familiar. Tapi gini, ketika loncat pun itu nggak akan berpengaruh dengan pemahaman sebelumnya, karena pemahaman kita tentang mengukur arah kiblat itu selesai dan tidak punya efek dengan mengukur ketinggian hilal, karena itu tema yang beda. Kecuali matematik kita yang memang dari A, B, C, kalau kita langsung ke C itu nggak paham A, kita bakal nyambung. Tapi kalau kita anggap materi mengukur kiblat ini selesai hari ini, lalu kita pindah ke mengukur ketinggian hilal, maka yang belum mengikuti mengukur dan mengkalibrasi arah kiblat itu nanti bisa langsung nyambung. Hanya bedanya kalau dia mau paham tentang mengukur arah kiblat, nanti dia akan ngulang lagi ke materi tentang bagaimana mengukur arah kiblat. Tapi untuk teman-teman yang kemarin sudah sempat mengikuti materi tentang mengukur dan mengkalibrasi arah kiblat, sebelum saya pindah topiknya ini, masih ada yang mau ditanyakan nggak? Atau masih ada yang bingung? Itu materinya sudah saya sampaikan, bisa dibaca, dan tahapan-tahapan bagaimana mengukur arah kiblat menggunakan teodolit juga sudah saya cantumkan di situ. Tahapan-tahapannya, mulai dari A sampai Z terus saya jelaskan di situ. Sehingga ketika teman-teman megang alat itu, teman-teman tahu tuh apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi jangan pasang alat langsung tembak matahari, benar bisa kacau tuh karena levelnya belum diukur. Iya, bisa sih dibuat nembak, cuma karena levelnya tidak diukur, nanti hasil tembakannya itu akan miss dengan arah kiblatnya. Mataharinya betul kena tembak, tapi begitu diputar teodolitnya, kameranya, itu nanti akan mengalami miss. Coba silakan saya kasih waktu 5 menit baca teori tentang materi mengukur dan mengkalibrasi arah kiblat. Setelah itu kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Kalau belum, nanti kita jelaskan. Kalau sudah, kita boleh lanjut ke materi tentang mengukur ketinggian hilal. Ikut grup nggak? Masuk grup nggak? Masuk. Bisa dilihat itunya. Ada. Di grup itu sudah saya kirim materi tentang mengukur dan mengkalibrasi arah kiblat. Saya ngirim, Teria juga ngirim itu. Masih ada yang mau ditanyakan? Temarni sudah kita anggap cukup selesai. Yang kadang memang pertengahan nggak paham juga nggak apa-apa, nanti kita akan ulang lagi karena materi falak itu ada 4. Pertama mengukur arah kiblat, menghitung waktu sholat, kemudian menghitung ketinggian hilal, yang keempat membuat kalender hijriah. Jadi kalau teman-teman sudah pandai membuat kalender hijriah sendiri, udah cakep udah. Nanti bisa bikin sendiri dengan foto teman-teman sendiri, sebar. Semuanya tanggal merah. Lebih banyak ya? emang gitu pikirannya. Al-Hasibah, penghitung, tulis di sini. Selama ini kan kita kalau melihat tanggalan dari MUI itu ya, atau dari Kemenak, di jadwal sholat, kemudian tanggal. Itu kadang-kadang yang kurang kita pahami, titik ukurnya di mana. Karena seperti kita melihat lampu ini, penglihatan saya di sini dengan penglihatan teman-teman di situ kan pasti beda. Iya. Nah gitu. Sama kayak jadwal sholat. Jadwal sholat orang Jakarta sama orang ini beda. Karena titik ukurnya ketika melihat matahari beda. Jangan disamain. Atau kita kaget, gimana sih kok jadwal sholat bisa beda-beda antara Jakarta dengan Banten. Ya mataharinya beda, posisi kitanya beda. Kalau kita andai itu matahari, maka orang Banten melihatnya di sini, orang Jakarta melihatnya di sini. Jadi ketika matahari di Jakarta di atas kepala, di Banten belum, karena belum lewat. Artinya kalau Jakarta sudah waktu zuhur, baru kemudian berselang waktu di Banten. Nah itu apalagi ada WIB, ada WITA, ada WIT. Itu jam-jaman malah selisihnya kan. Kalau masih satu wilayah, zona waktu,
Nah ini kaitannya dengan ada pembagian zona waktu WITA WIB sama WIT. Indonesia kan ada 3 tuh pembagian waktu. Nanti kita akan belajar zona waktu dunia. Zona waktu dunia. Mana ada yang mau ditanyakan tentang arah kiblat atau sudah kita anggap cukup? Cukup ya? Oke. Saya akan mulai dengan. Gak paham makanya gak nanya kan? Iya. Ada nggak penganut paham flat Earth di sini? Yang bumi itu datar. Bumi datar. Oh belum tahu ya, rame itu. Kalau bumi datarnya ya tahu, cuma yang bahasa Inggrisnya itu mah. Oh ya, Arti dari bumi. kan ada orang yang menganut paham bumi itu datar, ada yang menganut paham bumi itu bulat. Kemudian bumi bulat juga macam-macam. Ada yang teorinya geosentris, ada yang teorinya heliosentris. Kalau heliosentris itu yang disebut dengan tata surya, di mana matahari menjadi pusat alam semesta kita, kita, galaksi kita. Nah, ini misal di Islam itu yang saya ajarkan dalam ilmu falak ini, ingat ya, kita menggunakan teori bumi itu bulat. Yang kedua teorinya adalah teori geosentris ya, bahwa bumi itu sebagai pusat alam semesta, bukan matahari ya. Jadi kalaupun nanti ada hal yang membingungkan, kembalikan dulu, kamu pakai teori apa? Heliosentris apa geosentris? Yang kita pakai adalah geosentris, bahwa bumi sebagai pusat alam semesta. Berapa keliling lingkaran? 360 derajat. Nah, jadi ini udah paham betul nih, 360 derajat. Cara kita mengetahui zona waktu itu adalah, kalau kita anggap ini titik start apa? Perjalanan matahari, karena matahari itu sebagai indikator penghitungan waktu. Jadi kalau orang ditanya apa itu waktu, bagaimana waktu mulai ditentukan, kan harus ditentukan. Tidak ujuk-ujuk kemudian kita menentukan waktu tanpa kita tahu epistemologinya, dari mana sih waktu itu dihitung. Sama kalau kita lomba, misalnya lomba maraton 5K 5 km misalnya, kan kita mulai nih, titik start dari persis depan kantin, lari kita sampai keliling landmark sana, Tugu Cilegon, terus balik lagi finish lewat belakang sana, itu namanya satu putaran. Sehari ada berapa jam? 24 jam. Berarti ketika matahari mulai dari sini berputar mengelilingi bumi selama 24 jam 360 derajat. Dihitung sehari semalam ya. Sehari semalam 24 jam. Maka teori pertama yang harus kita lalui adalah 1 jam itu berapa derajat? 1 jam berapa derajat? Matahari berkeliling bumi 24 jam sepanjang 360 derajat. 360 dibagi 24. Berarti 1 jam berapa derajat? 15 derajat. Berarti 360 dibagi 24 sama dengan 15 derajat per jam. Ingat tuh, 15 derajat per jam. Jadi kalau ada satu lokasi jauhnya itu 15 derajat, itu mesti lokasi itu berbeda dengan kita 1 jam. 1 jam. Misalnya kalau kita bikin ini kayak di bola dunia itu kan ada garis-garis gini ya. Nah, garis-garis ini biasanya mewakili per jam. Kemudian juga nanti ada garis
ini, nah, ini garis khatulistiwa di tengah. Setiap garis itu mewakili 1 jam atau 15 derajat. Sudah ketahuan nih ya. Nah sekarang keliling bumi Capek. itu berapa kilometer? Cek sekarang gampang di Google. Ayo cek berapa keliling bumi itu? Capek gitu keliling bumi. 40.000, kita anggap aja 40.000. Berarti matahari mengelilingi jarak 40.000 km atau 360 derajat selama 24 jam. 40.000 kilometer keliling Wais, Kang Dimas. Indonesia mengajar. Alheria. Bajunya keren Pak, saya mau buat apa? Keren ya. Gara-gara peraturan mau nggak mau saya harus pakai ini. Oh gitu. Pada kalian lihat kan? Siap. Keren Pak. Berarti soalnya. Kemarin saya nggak mau. Paksa harus punya. Udah. Keren Pak. 40.000 kilometer. Berarti kalau matahari mengelilingi bumi selama 24 jam 360 derajat, jaraknya 40.000 kilometer. Sekarang pertanyaannya, kalau 1 jam sama dengan 15 derajat, maka 1 derajat berapa kilometer? 111 km. 111, udah ngitung duluan. Ya, dari mana dapatnya? 40 dibagi 360 derajat sama dengan 111 kilo. Ustaz harusnya tadi gitu saya. Itu artinya apa? Kalau kita sholat miring 1 derajat aja ke sana, jaraknya berapa kilo? 111 kilo. Jadi 111 itu dari sini kemana? Jakarta. Jadi kiblatnya di sini, orang ngadep kiblatnya ke jauh kan? 1 derajat doang itu miringnya. Bayangin kalau ada masjid, simpangannya ke Ka'bah itu 6 derajat. Tinggal dikali 6 kali 111. 1 derajat cuma begini doang nih. Misalnya kita udah lurus nih, goyang dikit aja, begitu bangun sujud, kita agak begini dikit, itu udah 1 derajat tuh. Mukanya harus di sana, akhirnya jaraknya menjadi 111 km dari Mekah, hanya selisih 1 derajat. Kan hitungannya itu. digambarin itu Pak, digambarin garis lurus sama itunya. Itu apa? Sudut Ada di grup kan sudah Iya tuh. jadi kamu ini. Belum lihat, Kang Dimas. Buka dulu. Kemarin kan kita ngukur kiblat rektorat, kemudian FEB, kemudian PB Alheria. Tapi kiblatnya mah sama kan ya Ka'bah ya? Hah? Ada juga yang mau ke boleh, kan di Borobudur. Lah Ini dasar dulu nih, udah paham belum nih? Ya, bagaimana kita memahami 1 derajat itu berapa kilo? Ya, kemudian 1 jam itu berapa derajat? Sekarang 1 derajat berapa menit? 4. Woi, Kang Dimas jangan kasih tahu dulu, ini yang baru-baru dulu. Makan gue dari 1 derajat berapa menit? Berapa menit? Kan 1 jam Yang mana? 15 derajat. sama aja dua-dua. Kalau 1 derajat berapa menit? Teruskan ke guru kan. Hah? 60 menit 1 jam dong. Berarti 15 derajat. Berarti kan 1 jam itu berapa menit? Kan 60 menit kan? Nah sekarang 1 jam, ya 1 jam sama dengan 60 menit. 60 dibagi 15. Ini sama dengan 15 derajat. Disuruh diem aja gitu. Lah sekarang Gue mau ngasih contohnya doang. 1 derajat sama dengan berapa menit? Vicky mana Vicky? Kalau 15 derajat 1 jam 60 atau dibagi 60 15. Iya, 60 bagi 12 berapa itu? Ngasih saran. Sekarang Iya, 1 kamu derajat lah, ini ada. Pengen yang ini. berapa menit? Pengen yang urut. Caranya gimana? Caranya gimana ngitungnya?
Berarti 60 menit dibagi 5 berapa? 4. 1 derajat sama dengan 4 menit. Nanti ada kaitannya dengan ketinggian hilal. Ketika hilal di atas Hilal itu ufuk, misalnya nih hilal seberapa? ini ufuk nih, laut. Hilal itu Kita kan kalau melihat ke laut itu kan seakan-akan ada garis pemisah Kalau nggak salah hilal antara itu lebih langit, tinggi ke kaki langit dengan enggak lebih dengan pendek. darat ya. Misalnya di sini kita anggap Tadi nih, datang soalnya. hilal nih, Bukan hal itu. hilal. Hal ini. Ketinggian hilal berdasarkan hitungan 4 derajat. 4 derajat. Itu artinya berapa menit dia dari ketinggian ufuk? Kan satu derajat sama dengan 4 menit. Ini ada 4 derajat, berapa menit? Ini pas ngeliat 16. itu malah Berarti 16 menit. Itu artinya kalau ada hilal ketinggiannya di atas ufuk 4 derajat, maka 16 menit kemudian dia tenggelam di bawah ufuk. Jadi kalau kita 4 menit, 4 derajat, 1 derajat 4 menit. Nih, tebakan ayo mau gua. Nah, kira-kira gitu teman-teman. 16 menit lagi hilalnya tenggelam. Karena kita sudah paham 1 derajat SN yang 1 honorer. 4 menit. Ketika ketinggiannya 4 derajat, maka 16 menit kemudian dia kan lama-lama turun nih dia. Lama-lama turun. Nah, 4 menit kemudian dia tenggelam di bawah Kelihatan banget. Jadi harus paham dulu nih dasar-dasarnya dulu. Jadi kalau kita nanti main tebak-tebakan sama temen, minimal kita sudah tahu tuh hitungan dasarnya seperti apa. Bahkan kalau bahasa sini main tebak-tebakan apa tuh? Enggak Apa? tebak-tebakan. Tebak-tebakan ya? Ya, bade-badean. Ayo badean. Kira-kira hilal berapa menit lagi tenggelam? Kita udah tahu tuh hitungannya. Tinggal lihat misalnya 5 derajat nih ketinggiannya. Kalau badai-badean menang kita, tinggal 5 kali 4, 20 menit. Artinya 20 menit kemudian hilal itu mesti tenggelam di bawah. memang orang yang menuntut ilmu itu Karena 1 menit, karena 1 derajat itu nilainya sama dengan jadi kulit. 4 menit. Bayangin aja lu cuman belajar kelas Sampai sini masih ada yang membuat bingung tapi bisa tentang hitungan dasar dulu nih. Keliling bumi 40.000 kilometer, keliling lingkaran 360 derajat, sehari 24 jam. Apa yang dibuat alat ukurnya itu? Media ukurnya apa? Fahmi Pak. Media ukur itu semua apa? Asamsu wal qamaru bihusban. Nah, si matahari yang dan bulan sebagai alat ukur. Alat ukurnya Husban itu? matahari. Suami Bahwa disebut 1 hari 1 malam itu ketika matahari mengelilingi 360 derajat bumi selama 24 jam. Bukan kita, saya mau keliling bumi, lalu ukurannya Capek. kita. Capek. Maka dulu ketika jam belum ada, jam yang seperti sekarang ini, apalagi jam digital itu, pakai jam apa dulu? ini pasir Jam pasir, jam matahari lebih awal. Ukurnya pakai jam pasir kan? neng orang dulu ya Pasirnya turun, lalu nanti Orang dulu kembali. ya? primitif. iya Primitif. Atau zaman Wiro Sableng. Nih, Siapa yang pernah baca komik Wiro Sableng? Apa Wiro Sableng kalau menandakan waktu? Kata Wiro Sableng ketika ditanya, Den, di mana posisi Padepokan Alveria tempat Kang Dimas belajar kanuragan? Apa jawaban orang dulu? di ufuk barat Sepeminuman teh. iya. Jaraknya kira-kira kita minum teh selesai, maka itulah jarak antara lokasi dia bertanya dengan padepokan itu. Iya. Kan begitu kalau zaman dulu kan, atau sepenanakan nasi. Atau ketika dia mau tanding sama musuhnya, dia sebut begini, oke, tunggu lagi sampai 3 kali bulan purnama. Ya kan? Karena dia belum punya hitungan waktu.
waktu. Dia masih menggunakan alam. Nama itu 3 hari ya? Apanya? Kalau kita 13, sekarang udah 14. untung, ya kan? Jam 3. Pernah nggak kita janjian? 13, 14. Ketemuan ya, besok ketika matahari pada ketinggian 23 derajat. Nggak ada. Paling jam 3 ya. Jam 3 kita sudah dimudahkan gitu. Ketemuannya Nggak ada. Lu udah Gitu. salah satu guru. Atau ketika ditanya, Ketemuannya kalau mana? sukses. Kalau ke Serang berapa menit waktunya? Oh kira-kira Guru. sepenanakan Guru nasi. banget. Orang paham sebenarnya. Kurus. Apalagi sekarang kata tanah juga nggak tahu kan? Lu masak. Anak itu bahasa Indonesia dulu. Masak. Masak. Cuma masak kan umum. Kalau kata orang Jawa, Masak umum. ada Kalau lewat tanak sekul, itu khusus dengan lewat sekul. nasi. Tahu kan artinya apa sih? Jangan mau. Bahasa Terus di sekul di Bahasa Indonesia aja tanak, menanak nasi dari kata tanak jadi menanak, dapat awalan prefik me Iya juga ya. jadi menanak. Bicara lah menikon Indo. Berarti waktu orang-orang dulu itu minum teh atau ya minum teh lah Pak. Berarti waktunya sama ya Pak ya? Tergantung. Iya, makanya itu, Pak. Mulutnya waktu seberapa, kadang-kadang masih panas udah diminum ada. Nah itu gimana cara ngukurnya kan Maka beda-beda. umum, secara umum ya. Makanya dulu berapa head? Berapa hari? Salah satu guru. Head kok salah satu tuh. Kan ada 7 bulan. waqaluha, wa aksaruha, wa aglabu. Kan bukan cewek. Aglabuha. Ada istilah umumnya. Umumnya. Nah, itu jadi ketika ada orang yang kuat tahan panas mungkin minum teh kalau dimenitkan sekarang paling 2 menit selesai. Iya. Tapi ada orang kan nunggu adem dulu gitu kan. Ngobrol-ngobrol dulu Ya, ya. ngobrol dulu. Habis. Nah, dicari umumnya. Umumnya orang minum teh itu berapa lama? 15 menit. Walaupun dulu Ya, kan nggak ada kalau tuh umumnya lu, penelitian tentang umumnya berapa itu nggak ada. Cuma saya ingin mengatakan bahwa dulu ketika orang menghitung perjalanan waktu itu dengan menggunakan alam. Oh alam. Tadi jam pasir gitu kan, atau jam matahari. Pernah lihat di TikTok? Ada kan jam matahari sundial time namanya. Jadi Sandal. Sandal. dulu di setiap masjid-masjid kuno itu di depannya selalu ada tiang, bukan tiang, ketinggian kayak meja segini. Ada busuknya gitu. Di atasnya itu ada paku dengan lempengan besi. Jadi ketika matahari persis di atas kepala, titiknya jam itu ada tulisan jam 12. Oh berarti saat ini jam 12. Waktunya asar. Ketika mataharinya bergeser ke sana, di sininya ada titik 1. Berarti cahayanya itu nanti kan dibolongin tuh. Lempengannya begini nih segitiga. Misalnya begini. Ngobrol. Ini ada ukuran depan itu kayak tiang gitu ya, meja. Lalu di atasnya ini dikasih lempengan baja gitu tuh. Nah, di tengahnya ini dibolongin, tengah baja yang melengkung itu. Iya. Jadi ketika matahari datang dari sini, cahayanya dia akan Masuk. tembus ke sini misalnya. Iya. Ini di titik ini dikasih waktu nih. Misalnya jam 9. Ketika di sini, maka di titik ini dikasih waktu. Ini sini jam 12. Dibolongin. Jadi kan cahayanya nanti di rumah kita juga bisa. Kita bisa lihat sinar matahari yang menembus ke dalam rumah kita. Kalau dulu kan orang pasang genteng tuh nggak ada Kontrakan ada. plafon ya. Jadi ketika matahari bersinar langsung itu kadang-kadang ada cahaya bolong yang masuk ke rumah kita. Itu bisa kita tandain di jam berapa matahari sinarnya masuk ke rumah kita. Besok ukur sama. Kalau masih besok ya masih 3 hari itu masih sama. Misalnya, oh jam 9 pagi nih matahari di sini nih. Besok masih sama tuh. Biasanya 3 hari. Kalau lebih dari itu nanti makin lama makin beda. Karena gerakan matahari itu tidak di situ-situ saja. Dia setahun itu keliling utara selatan sejauh 23,5 derajat. Kenapa harus seperti itu? Karena pergerakan matahari keliling selama setahun itu akan menimbulkan yang namanya apa? Musim. Kalau sehari 24 jam menghasilkan apa? Siang dan malam. Pasang surat harus. Selama 24 jam menghasilkan siang dan malam. Selama setahun keliling bumi menghasilkan
musim. Capek. Kalau di sini kita sih nggak terasa musim itu kalau nggak panas hujan. Coba di daerah-daerah di Eropa. Musim durian ya. Enggak gitu. Itu paling musim itu, musim jambu, musim teh. Itu. Kalau di sana kan ada musim apa? Dingin. Semi, Musim gugur, musim salju ya, musim gugur, Musim panas. musim marau atau musim panas. musim nikah nggak ada? Nah, musim nikah. 4 ya, Pak? 4 atau 4? Ada 4 musim. 6, 7 musim bunga. Ini contoh Filipina. jam matahari. Jadi teman-teman juga bisa uji coba jam matahari. Bikin aja kertas karton melingkar gitu kan. Tengahnya bolongin. Nanti ketika matahari lewat, cahaya itu kan pasti nembus tuh berupa titik. Titikin aja. Oh, matahari di sana sekarang waktu jam 9, maka kita tulis di sini jam 9. Besok tuh jam 9 sama. Oke, sampai sini teori dasar tentang geosentris ya, bahwa bumi sebagai pusat alam semesta. Semesta Karena yang diajarin selama ini apa yang pusat alam Matahari. Matahari. Sok cari di Quran, ada nggak yang mengatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya? Ketempelan kayaknya saya. Tapi kok yang sini ya, bukan yang sini. Saya mau nanya yang itu Pak tadi Pak, Yang mana, yang apa tuh namanya? Tunggu 3 kali bulan purnama. Itu maksudnya 3 hari atau 3 bulan Pak? Kan 13, 14, 15 itu Pak waktunya. Jadi purnamanya 3 kali. 3 kali purnama itu sekali dalam berarti 1 bulan. dianggapnya dalam satu sesi 13, 14, 15 Ayyamul Bid itu 1 kali 1 purnama. kali. Oh, 1 kali purnama. Jadi seakan-akan Wiro Sablo tuh ngomong 3 bulan lagi ya, tunggu. Gitu. Dia nyebutnya purnama, jadi 3 kali purnama. Purnama sekarang 1, 2, 3, berarti 2 bulan ya. 1 sekarang yang sedang dialami, 2 bulan depan, 3 bulan depannya lagi berarti 2 bulan. Jadi 3 purnama itu adalah waktu untuk 2 bulan. Berarti hitungannya kalender Masehi apa Hijriah itu? Hijriah. Hijriah. Jangan pakai kalender Masehi. Karena Hijriah itu hitungannya berbasis apa? Bulan. Bulan. Kalau Masehi berbasis matahari. Kedua benda itu maka disebut oleh Quran as-syamsu wal qamaru Di husband. husband. Ada yang mau jadi husband, tapi syaratnya katanya handsome. Harus jajar. Setara itu kemarin Pak. Oh, harus setara level ya. Iya, Pak. Orang bisa nembak. Iya. Nggak ketemu. Gitu. Waduh. Jadi Quran sudah menegaskan matahari dan bulan itu adalah 2 alat ukur. Jadi Quran itu sudah punya tanda-tanda. Maka teori tentang 40.000 km ini keliling bumi ini itu didapat oleh seorang astronomi, orang Yunani tapi bukan kelahiran, keturunan Mesir. Astronomus itu dia mengukur berapa sih keliling bumi. Jadi dia dari satu titik di daerah Keliling ya, Pak? Mesir, Iya. dia keliling bumi. Capek. Jadi dia cuma lihat gini aja. Matahari datang dari sini misalnya, sinar matahari. Gitu kan? Harus ngomong. Lalu dia ngutus orang ke apa? Kalau nggak salah ke Aswan ya, daerah Mesir juga. Jaraknya kalau kurang lebih 80 kilo. Cahaya mataharinya di sini. Maka sudut yang mempertemukan ini dengan ini dihitung. Loh. Ketemu tuh 40.000 kilo. Loh, kok bisa? Jadi bukannya dia keliling bumi. Cuman ada Ya sama kayak gini nih, saya hitung nih di bumi nih ya. Kita sudah tahu nih bahwa kelilingnya 40 derajat ya. Ini kan 360 derajat bumi. Setiap siku-siku bumi nilainya berapa? 90. 90. Totalnya 360 derajat. Sekarang kalau ini matahari ada di sini menunjukkan waktu istiwa ya. Waktu istiwa matahari ada di atas kepala tengah antara pagi dengan sore itu waktu istiwa, matahari di tengah-tengah.
jam 12 siang. Ya. Maka 90 derajat kemudian jam berapa? Jam 3. Jam 3. Sebelah kanan, Pak. Jam 3 Kesini kan? sore. Matahari kan jalan ke sini nih. Oh iya. Ya kan? Lagi ke barat. Jam 3 Sama. sore. Berapa Saya hitung jamnya bukan. nilai kilometernya? Per Berapa? Perjalanan matahari 40 bagi 9, 5. 40 perjalanan matahari dari jam 12 siang sampai jam 3 sore itu 90 derajat. Berapa kilometer jauhnya? 1 derajat itu Hmm? 90. Berapa kilometer? 90 derajat. Itu kan Ini dasarnya dulu. Berapa kilometer ya, Pak ya? Ya, berapa kilometer? Matahari berjalan selama 90 derajat. 90 derajat itu kalau dibagi menjadi jam, ya, lah iya. berarti 3 Kan itu menyetet di buku. 3 jam. 90 derajat itu kan 3 jam tuh ya. Iya. Berapa kilometernya itu berarti hitungnya? 40 Satu. dibagi 9 bukan? Berarti berapa? 5. 40 dibagi 4 ya. Hah? 40 bagi 9 bukan? Masih bingung, ayo. Itu Kan kalau 40.000 dibagi 40.000 dibagi 360 kan hasilnya 111 itu ya. Ya. Orang Indonesia 40.000. Nah, terus kalau 40.000 dibagi 90 ya berarti 50. 500. Berapa ya? Apanya? 50 km. Ayo itu benar kan ada kalkulator tuh ya. Tinggal 40.000 berapa dibagi kilometer 4. perjalanan matahari? 40 dibagi berapa? Kan jarak bumi itu keliling 40.000 km kan. Iya. Kalau misalnya itu dibagi 4 berarti Ada kalkulator 10.000 tuh yang cepat dihitung berapa? 10.000 dong. Hah? 10.000 Pak. Ya 10.000. Dibagi 4 ya. iya kan kelilingnya kan 40.000 kan itu 40.000 dibagi 4 berarti 10.000 kilometer. Kamu kata saya iya sih Miko main mau mana lu Sepanjang 90 derajat berapa jauhnya perjalanan matahari? Oh silakan. Woi jangan ditahan panggilan alam itu. Hah? Kan 3 jam. Dibuat kilometer. panggilan alam 3 jam dibuat kilometer. Nah, 3 jam dibuat kilometer 10 jam. 10 kilometer. 60 sorry salah, memang salah. Apanya? Bukan 3 jam. 3 jam itu berarti bukan, sorry, saya salah. Memang benar, ya Marni. Ini gara-gara saya terpaku dengan jam konvensional kita yang sejatinya kita dibohongin. Sejatinya kita dibohongin. 90 bukan 3 jam, tapi 6 jam ya Pak ya? 6 jam. Tadi ini tuh Berarti kalau 3 jam itu 5.000 km berarti. Kesini, ya panasnya juga kan tadi 55 itu apa sih? Enggak, tetep 6 jam ke sini. Iya, 6 tak. jam. Ya udah nggak jadi. 6 kali 4 berapa? 24. 24. Ya benar. Berarti tadi berapa? Pas Pak. Pas. 10.000 Ketika km. matahari ada di istiwa jam 12.00. Nah, Ketika sampai jam 3 berapa perjalanan matahari? Berapa derajat? 5.000 km. 5.000 km berapa derajat? Berapa derajat? 45 derajat. 45 derajat. Nih, saya bilang kenapa kita dibohongi sama jam ala mereka? Kenapa clockwise itu dari mana ke mana? Clockwise. Hah? Clockwise. Gimana? Jam itu berputar dari mana ke mana? Dari kiri ke kanan. Dari 1 Pak. ke 2. Dari kiri ke kanan. Dari sini ya. Itu muter-muter dari angka Nah, ini 3. Dari angka 13 ketemu-temu. Clockwise. Kalau disebut clockwise itu berarti dari kiri ke kanan. Ada namanya anti clock berarti lawannya. Kenapa dia buat seperti ini? Karena matahari ini barat, ini timur, sudah direfleksikan seperti itu. Jalannya matahari kan ke sana. Dari timur ke barat. Kebalik Pak.
Baik, saya timur. Yang mana? ini timur, ini barat. Kan sudah dipresentasikan gitu kan, bahwa timur adanya di sebelah kanan. Lalu jalannya matahari dari timur ke barat itu dari kanan ke kiri. Harusnya jam itu dibuat 12 ke 11 ya? 24 jam. Maka kalau dibuat 24 jam, kita pasti akan tahu bagaimana kebenaran Al-Quran. Kalau 24 jam ya, Ya, sebentar. ini 0 itu 24 jam ya. 1, 2, IS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24 jam. 11, 12, Bener-bener 24 jam. 24 jam. 14, Itu mah ada tuh angka 13 nya. Iya. 16. Bener, Pak. berarti 18 ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, 23, S22, 23. Bener, Pak, bener. Iya benar, 24-nya kan ke 0 lagi. Iya. Itu nyari 24 kan 0 atau 24. 24. Itu berarti lagi nyari angka 24. Nah, misalnya nih ya, misalnya 13 lagi. kalau kita menggunakan teori di mana hitungan jam itu sama dengan matahari, maka caranya adalah dengan menghitung dari kanan ke kiri. Jam 12, kan ada di atas nih jam 12 ya. Iya, Pak. Jam 12. Nanti kalau sini jam 12, tangkap nih. Nanti ini jam 6 pagi, ini jam 6 sore. 18 kan 6 sore tuh. Iya, Pak. Ya kan? Nah, maka ketika matahari mulai naik ke atas, hitungannya 7 sebenarnya di sini nih, sorry. Saya gara-gara ngikutin jam konvensional, Harusnya kebalik ya, Pak ya? arahnya ke sini, harusnya Kebalik. ke sana, kebalik. Oke. Nah, dari jam 6 ke jam 12 siang itu perlu waktu 6 jam. Dari jam 12 siang ke jam 6 sore atau 18.00 itu butuh waktu 6 jam. Sudutnya masing-masing 90 derajat. Waktu asar itu sudutnya 45 derajat. Berarti di sini nih, ini kan 45 derajat tuh. Jadi dari jam 12.00 ke 45 derajat itu selama 3 jam. Berarti perjalanan matahari selama 5.000 kilometer. 3 jam atau 5.000 kilometer. Itu adalah waktu sholat asar. Dulu bagaimana Nabi mendefinisikan waktu sholat asar? Emang ada jam begini? Nggak Nggak ada. Gimana Nabi nyebutnya? Melihat dari bayangan, kalau bayangannya lebih panjang daripada objek. Sejajar Iya. apa lebih panjang? Hah? Lebih panjang daripada objek, 1 Gimana? derajat lebih itu kan itu udah masuk waktu asar. Ketika Kalau bayangan sebuah benda 2 kali panjangnya, Karena orang zaman dulu tuh udah terbiasa kan. tahu paham nggak? Masuk waktu asar gitu tuh. Jadi meski mau menung atau kenapa udah terbiasa. Jadi benda tegak lurus nih ya. Iya, Pak. Saya buat sinar matahari. Pakai ini. Nggak kuat matanya. Itu, sama panjangnya. Taruhlah ini panjangnya kira-kira Nanti dirobohin aja. berapa? 25 cm kali ya? Oh sini aja nih, tandain deh. Nanti Kita ditanda. tandain aja ya. Iya, Pak. Bahwa bayang ini paling akhir di sini ya. Iya, Pak. Nah, tapi di sini. Kata Nabi, waktu asar adalah ketika bayangan sebuah benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri. Nah, itu. Segitu tuh. Ukuran bayangan benda dengan bendanya sama panjangnya. Sudutnya, ini kan titik nolnya nih. Iya.
Sudutnya ke sini tuh 45 derajat. Sudutnya. Kalau ke sini kan 90. Iya. Kalau ke sini 45. 45. Hah? Kan keliling itu Keliling bumi. 360 derajat. Ya kan? Misalnya nih. Ini 0 nih. Titik 0 ya. 0 derajat. Ya. Siku-siku berapa derajat? 90. Nah, kalau mataharinya di sini, ke sini berarti 90 derajat. Nah, ini aja deh. Ke sini 90 derajat. Matahari ketika di sini ke sini gerakannya 90 derajat. Ketika ditarik tengah, maka 90 dibagi 45. Jadi kalau mataharinya ada di sini, ini mesti bayangan benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri. Itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril ketika Nabi melaksanakan waktu sholat. Kalau maghrib, kapan waktunya? Saya juga ditanyain sama ini dosen Unifa. Ya sesuai dengan namanya. Apa artinya maghrib? Terbenam. Ketika matahari terbenam. Ya sudah, maghrib mah ketika matahari terbenam. Nggak usah dihitung sudutnya 60 derajat, 90 derajat. Memang terbenam sudah. Kalau asar itu disebutnya ketika bayangan sebuah benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri. Kalau kita ukur ketinggian matahari itu 45 derajat sudutnya. Di sini nih. Kalau di sini kan 90 derajat, sama. Ketika di tengah-tengahnya 45. Nah, itulah waktu asar. Hah? Bayangan sebuah benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri. Kalau panjangnya 20 ya 20. Bayangannya. Kenapa? Oh, bukan johor. Kalau johor ketika matahari ada di atas kepala, Lewat 1 derajat. nggak ada bayangan. Karena matahari kan udah sebar nih, kayak gini nih. Ini waktu johor nih. Ini matahari ya, cahaya ini matahari ya. Tadi Ketika matahari di harusnya sini, pas- tuh. Tadi kan katanya ini waktu Kan nggak ada azan. bayangannya dia. Iya. Harus. Makanya ada yang disebut dengan hari tanpa bayangan. Di Cilegon itu ada 2 waktu selama setahun di mana matahari tanpa bayangan, yaitu tanggal 8 September. Oktober 8 Oktober dengan 7 atau 8 Maret. Dan itu pasti nggak pernah berubah. Iya. Catat ya, tanggal 6 Maret, 6-7 Maret atau 6-7 Oktober 12 Oktober. itu Oktober, oh kelahiran Oktober. Iya, 12 Oktober. Wah, 12 Oktober lah. Udah biasa aja. Kalau Biasa lahirnya nggak ada bayangan ya. 8 Oktober, Lahirnya nggak ada bayangan nih. berarti lahir tanpa bayangan. Ada bayangan gitu. Iya, lahir tanpa bayangan. Pantesan cerah. Sayangnya udah lewat sih bulan Oktober. Jadi bisa ya. Mohon maaf Ustaz. Jadi ketika matahari di atas ini, Oh ini waktu istiwa. Hah? Kan? Qurannya gimana? Coba waktu Johor Qurannya gimana? Qurannya? Mana ABP? Masih Quran. Gimana? Doa. Ayo. ayat Qurannya. Aqimus sholah Bukan. liduluki Itu kita. syamsi. Jadi saat di atas ini kan istiwa. Ini justru waktu haramnya sholat. Iya. Karena masih di atas kepala. Dulu artinya apa? Hah? Tergelincir sedikit saja. Oh, bukan Itu masuk waktu zuhur. Udah ada bayangannya benda ini, nah itu masuk zuhur. Jangan justru pas tidak ada bayangan, nggak boleh, masih haram. Satu derajat gitu. Iya. Itu 2 derajat kira-kira. Jadi 2 Menit. gitu ya.
sorry, setengah derajat, 2 menit. 2 menit. Karena 2 derajat. satu lingkaran bumi itu diameternya itu setengah itu nanti 2. Sadullah. Jadi tunggu 2 menit. Sadullah aja yang dipanggil orang. Misalnya, Sadullah. ini kan jam 12.00 nih. Jangan pas jam 12 kita sholat. Itu waktu yang diharamkan sholat. Tunggu 2 menit, ketika matahari mulai tergelincir sedikit nih, ada bayangannya benda ini, Nggak tahu. baru datang. masuk waktu sholat. Maka lihat deh, siapa yang dari Cipuber pernah belajar falak di Cipuber atau punya tanggalan Cipuber? Iya, tanggalannya enggak. Oke, jam waktu istiwa sholat zuhur jam berapa? Ya, waktu sholat zuhur jam berapa? Kalender ini, kalender Johor Tenakia, Cipuber. Nanti saya foto sama 12:90 ya. Jam 12 sholat tepat kan? Berdua Nah, aja. yang 2 menit itu ikhtiar. Jangan Kelihatan. biar kelihatan. Waktu hati-hati. Ini honorer bajunya. Jadi yang 2 menit adalah waktu dulu, waktu matahari sudah mulai bergerak. Yang 2 menit lagi itu waktu ikhtiar. Mbok-mbokan kagol, saya salah lihat jam, Bukan. saya tambahin lagi 2 menit. Namanya ikhtiar. Itu Karena sholat yang belum masuk waktu haram. haram. Untung Ya kalau di jam 12 itu, tapi Sholat ya 12 belum masuk waktu gimana orang? Lebih baik Jam setengah endah dua. waktunya lebih dikit tapi sudah masuk waktu. Maka selamanya abadan. Abidin. Abadan Abidin. Iya, Abadan Abidin. Waktu sholat di Cibuber jam Gitu, kalau 12 di lewat pondok Abadan Abidin. 04. Tapi ingat 12.04 itu waktu istiwa ya, bukan waktu GMT, bukan waktu yang ada di jam kita. Iya. Jangan disamain waktu istiwa dengan waktu yang ada di jam kita. Beda. Kenapa yang satu pakai ukuran jam matahari, yang satu pakai ukuran Greenwich Mean Time. Mean time, waktu rata-rata harian di Greenwich. Jangan disamain. Maka sekarang Johor jam berapa? 12 kurang kan? Makanya kok Cibuber 12.04. Padahal sekarang zuhur jam 11 atau jam 12 Bu? Ya, yang satu jam matahari, yang satu jam Greenwich. Jadi jangan disamakan antara jam Greenwich dengan jam matahari. Nggak bakal ketemu. Makanya orang yang nggak tahu jam istiwa bingung. Salah nih Cibuber, nyalain aja. Untung saya Orang jam 12 kurang, kenapa kok di situ di kalender tertulis jam 12 lewat 4 menit? Nggak tahu dia berarti. Dia nggak tahu hitungan jam. Ada jam matahari, ada jam yang berbasis di Greenwich. Dan itu tidak akan sama. Maka sekarang 5:30 itu Selawatan. udah terang. Enggak gitu, bukan. Pagi. Pagi bukan selawat. Solawat. Dengan pagi udah terang kan? Iya. Suatu saat jam 6 aja masih gelap. Kenapa? Masih gelap kan? Kenapa? Dulu gelap. Lah kan bukannya dulu, sekarang juga masih Soalnya bulan kalau Juni. ngitung ke ini. Jangan di bulan jam- Desember, bulan Juni mesti jam 6 masih gelap. Pakai jam matahari. Kenapa? Karena mataharinya ada di utara. Ada di Sekarang Cilegon. mataharinya ada di selatan. Kita nih masuk di mana? Emang masih ada Selatan Matahari lama ada. istiwa. Selatan. Adanya halte doang. Nah, tunjuk dokter. Yang itunya mati pasar. Matahari itu nih satu istiwa ya. Kita kan ada di 6 derajat nih, lintang selatan. Kira-kira di sini nih kita. Untuk Ya. kamu jam. Matahari kadang-kadang ada di sini. Ini di bulan Juni 23. Perhitungannya cuma Ya 23,5 derajat. Kadang-kadang ada di sini dia. Kalau ngomong lintang utara, Aneh. 23,5 derajat. Ada di sini. Itu ketika bulan Desember. Ada di sini ketika bulan Juni. Maka ada surat li'ilafi mrih latas sita luas. ketika musim dingin, ketika musim panas. Jadi ketika mataharinya di sini di Ka'bah itu musim panas, musim dingin. Ketika mataharinya di sini, Ka'bah di musim panas. Jadi matahari itu geraknya nggak tetap. Gitu. Jadi kenapa sekarang 5:30 udah terang? Karena mataharinya lagi di selatan dan kita ada di selatan. Coba nanti bulan Juni, tandain, ingetin bulan Juni nanti jam 6 pagi. Itu masih lumayan gelap. Berarti
subuhnya jam 7 Pak. Hah? 6 bulan lagi. 8 bulan. Kalau kayak gitu, kalau masih gelap mah subuh jam 7 aja. Jadi jangan bilang dulu, selisihnya itu per 6 bulan. Per semester ya Pak. Dia sama orang dulu, Pak. Semester. Jadi matahari itu ada UAS, ada UTS. Iya, ada UAS, ada UTS. Per 6 bulan aja Pak. Maksudnya utara Khatulistiwa, ada selatan Khatulistiwa. Paham nggak di sini? Jadi jangan kaget kalau kesekarang 5:30 udah terang, mataharinya lagi di sini. Mataharinya ada di lintang selatan, bukan di bawah. Jadi kasih minum. Bulan Juni mataharinya di sana. Maka coba lihat sinar matahari nggak selalu sama. Kita sering nggak duduk di rumah kita nih, misalnya jam 7 pagi. Sinar matahari ada di situ tuh. Di bulan-bulan tertentu kok sinar mataharinya ke sana ya? Agak miring. Gitu miring. Atau kok malah ke sana ya? Karena mataharinya Lagi ada naga miring. Enggak gila. Bergerak itu bumi yang mengelilingi matahari apa matahari yang mataharinya. masa bumi Bumi Geosentris. memang teorinya gitu. Kalau teori Geosentris. heliosentris, Kalau heliosentris, bumi ya. mengelilingi matahari. Kan itu yang dipelajari di sekolah-sekolah astronomi kan begitu. Geografi kita mengajarkan bahwa bumi mengelilingi matahari sehingga bumi yang bergerak. Ketika bumi itu mau musimnya berubah, maka pergerakan bumi ketika mengelilingi matahari miring. Itu kenapa globe miring? 35 derajat, 23,5 derajat. Misalnya nih, ini bumi, dia nggak begini muternya tuh, tapi begini. Supaya apa? Ada terjadi perbedaan musim. Kalau menurut saya itu teori cocok logi. Geosentris. Iya, karena mereka menggunakan matahari sebagai pusat acuan. Kalau bumi bergeraknya lurus, tegak lurus antara utara selatan, nggak bakal ketemu tuh yang namanya musim. Gitu-gitu aja ya. Begitu-begitu aja. Maka caranya, karena mataharinya kan tetap, maka bumilah yang dibuat bergerak, lalu pergerakannya miring 23,5 derajat. Kalau buminya tetap, seperti yang ditanya barusan, maka mataharinya yang pindah pergerakannya. Di bulan Juni dia bergerak di utara Khatulistiwa, di bulan Desember dia bergerak di selatan Khatulistiwa. Maka ketika sekarang bumi ada di selatan Khatulistiwa, di Eropa saat ini itu terjadi apa yang disebut dengan apa? musim dingin Ya, musim dingin. Terus yang terkenal lagi selain musim dingin apa? Ada apa tuh? Christmas Naon Merry sih? Christmas Merry ya, Christmas, Merry Natal. Christmas ya, Natalnya. Yang di langit itu apa tuh? Aurora. Nah, Aurora, betul. Yang lebih tepatnya lagi adalah peristiwa di mana sehari semalam gelap. Namanya polar night. Ada tuh di daerah mana tuh? Jadi Nggak di pernah Eropa itu di Finlandia Iya, di Lembang. saat ini Iya. itu nggak muncul matahari, Nempel aja tuh. apanya? gelap. Walaupun siang dia tetap gelap. tapi ada beberapa negara yang terang iya katanya Nah ya ini ketika matahari ada di selatan namanya midnight sun. Walaupun tengah malam tapi tetap terang. Ya itu karena mataharinya ada di selatan. Yang terang itu siapa? Matahari. Di sini. Enggak, maksudnya lo. Negara-negara yang ada di sini. Karena mataharinya ada di sini. Walaupun malam juga mataharinya menongol terus terang. Sebaliknya negara Eropa yang ada di sini, walaupun siang tetap gelap. Namanya polar night. Kalau di sini namanya midnight sun. Nanti bisa diketik di situ. Apa perbedaan antara polar night dengan midnight? Sebaliknya, ketika di bulan Juni mataharinya di sini nih, maka di sini terjadi midnight sun. Matahari selama 24 jam nongol. Walaupun jam 12 malam tetap terang. Sebaliknya di sini terjadi polar night. Jadi ganti-gantian mereka. Nah itu secara fikih gimana lalu hukumnya orang yang puasa? Ya kan? Puasanya gimana? Kadang-kadang matahari cuma nongol 1 jam doang. Berarti puasanya 1 jam kan? Ya kan? Kalau pakai teori konvensional 1 jam. Coba dalilnya puasa
mulai kapannya bagaimana? Kita stop makan imsak itu mulai kapan? Hatta yatabayyana, tahu nggak? Khaitul, ya yang disebut dengan teori apa? Fajar Sodik. Lalu kita sempurnakan puasa sampai kapan? Maghrib. Maghrib kan? Ayatnya sampai maghrib nggak? Sampai tenggelam nggak? Wa ati musyam ila apa? Ila lahir. Coba ketik. Wa ati musyam, ketik biar nanti kalian paham. Wa ati sempurnakanlah puasa. Wa ati musyam ila. Coba. Iya. Biar teman-teman melakukan sendiri pencarian itu, pasti paham. Tapi tak terkait imsak tuh tadi. Ada yang bilang kalau imsak itu bukan batas untuk apa? Antara sahur sama puasa gitu tuh. Tapi imsak itu sendiri puasa karena kan ada bahasa as-saumu wasyami fil lughati al-imsak katanya. Berarti imsak sama puasa itu sama. Berarti kita kayak udah imsak nih. Kita lanjut makan masih boleh sebelum subuh katanya. Sedangkan udah imsak. Sedangkan imsak itu puasa katanya. Berarti itu nggak boleh dong. Nah, itu karena kita menggunakannya dengan konotasi yang berbeda. Yang satu mana imsak itu konotatifnya hati-hati, lampu kuning. Yang satu kita gunakan sebagai makna denotatif, bahwa imsak itu artinya menahan. Jadi makna dalam satu kalimat itu ada yang konotatif, ada yang denotatif. Sama kayak ini jamaah pengajian. Makna konotatifnya bagus. Coba kalau saya bilang gerombolan pengajian, kan sebenarnya sama antara gerombolan dengan jamaah. Tapi kesannya secara konotatif gerombolan itu pasti negatif. Jadi sebuah bahasa ada yang maknanya konotatif, ada yang denotatif. Nah tadi imsak yang tadi itu memang yang pertama asaum imsak itu denotatif. Tapi konotatifnya yang kita gunakan imsak itu antar 10 menit lah ya. Itu sebetulnya untuk berhati-hati. Jangan sampai kita lagi enak makan tahu-tahu beduk.